Salam, perkenalkan saya Hati Nurani Gula, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik tahun 2025 B1 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Unit kerja SMA Negeri 1 Ulu Moroe, Kecamatan Ulu Moroe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan tema permasalahan yang dihadapi dunia. Selamat menyaksikan. Berdiri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Siapa pemimpin kita dalam doa? Saya Bu, tanda salib. Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa kabar kalian? Sehat Bu. Aitan Gula, Hadir Bu. Aurelia Gula, Hadir Bu. Berta Gula. Hadir Bu. Judul materi kita pada hari ini adalah permasalahan yang dihadapi dunia. Jadi sebelum kita lanjutkan proses belajar mengajar kita, mari kita melihat video tentang permasalahan yang dihadapi dunia. Silakan lihat dengan baik. Negara mana yang sedang berkonflik? Saya Bu. Silakan. Negara yang sedang berkonflik adalah negara India dan negara Pakistan. Oke, silakan teruskan. Berikutnya, bagaimana cara menciptakan perdamaian di antara dua negara? Silakan. Yaitu dengan adanya kerjasama ekonomi, pengawasan internasional, pendidikan, perdamaian. Baik, terima kasih. Tepukan. Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam topik ini adalah kalian akan menyelidiki masalah dunia dan melihatnya melalui terang iman Katolik. Dalam arti kita dapat memahami apa yang menjadi masalah dunia pada saat ini dan bagaimana tanggapan kita sebagai orang Katolik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Silakan dilihat pertanyaannya. Jadi kalau sudah selesai nanti diserahkan kepada Ibu. Saya kasih waktu 1 sampai 2 menit. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Baik. Bagaimana, masih semangat belajar? Silakan berdiri. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oh, luar biasa. Silakan duduk kembali. Sekarang kita buat kelompok. Ya. Yang menjadi kelompok 1 atas nama preventif gula, kelompok 2 pendianis gula, kelompok 3 aitan gula, kelompok 1 tentang perdamaian, kedua keadilan sosial, ketiga lingkungan hidup. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Sudah bisa kita tampilkan kelompok? Jadi sekarang kita tampilkan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kelompok lain silakan dengarkan dan ikuti dengan sungguh-sungguh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan sebelumnya yang kami hormati dan sama-sama kita hormati asuh mata pelajaran agama dan teman-teman sekalian di kelompoknya masing-masing.
Sambutlah salam hangat saya dalam bahasa daerah Ketanias. Yahoo! Yahoo! Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagian yang kami ambil adalah perdamaian dunia. Satu, masalah apa yang terjadi dalam tema yang kalian pilih? Masalah utama adalah konflik, kepentingan antara negara besar yang mengorbankan perdamaian dan kesejahteraan rakyat, serta manipulasi isu kemanusiaan untuk kepentingan politik luar negeri. Ini mencerminkan kegagalan komunitas ini. Jika ada tanggapan dari teman-teman, kami persilahkan. Silahkan. Saya ada pertanyaan, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang terjadi di antara umat manusia di dunia? Baik, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang kita persilakan kelompok 2. Silakan berdiri. Kita kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Silakan duduk. Teman yang menjadi judul kami itu keadilan dalam hidup manusia. 4. Apa ajaran kitab suci Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 yang relevan dengan masalah ini? Jawabannya yaitu, sebagai garam dan terang dunia, umat Kristen diajak untuk 1. Tidak tinggal diam terhadap ketimpangan sosial. 2. Aktif membela kaum miskin dan terpinggirkan. 3. Menjadi penggerak perubahan menuju dunia yang lebih adil dan berbelas kasih. Soal nomor 5. Apa yang dikatakan oleh ajaran Gereja Katolik tentang tema ini? Jawabannya yaitu 1. Kesenjangan sosial bertentangan dengan martabat manusia. 2. Tindakan nyata dalam membangun keadilan sosial adalah perwujudan iman. 3. Gereja memanggil umat untuk solidaritas aktif, bukan pasif. Soal nomor 6. Apa nilai-nilai Kristiani yang harus ditampilkan dalam menyikapi masalah ini? Jawabannya yaitu, nilai-nilai Kristiani seperti keadilan, solidaritas, belas kasih, dan cinta kasih adalah dasar moral dalam menanggapi ketimpangan global. Umat Kristiani tidak dipanggil untuk diam, melainkan menjadi garam dan terang bagi dunia yang penuh ketidakadilan ini. Soal nomor 7. Solusi apa yang bisa kamu dan kelompokmu tawarkan untuk mengatasi masalah ini secara nyata dan sesuai ajaran iman Katolik? Jawabannya yaitu, kami percaya bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk membangun dunia yang lebih adil. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari pembacaan presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, dipersilakan. Bagaimana cara kita mengatasi kesenjangan yang semakin melebar? Baik, terima kasih pertanyaan dari teman kami. Kami persilakan kepada teman kami, Kenianus, untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kami. Sebagai soalnya itu, bagaimana cara kita mengatasi kesenjangan yang semakin melebar. Yang menjadi jawaban kami yaitu 1. Meningkatkan akses pendidikan atau pendidikan berkualitas, program beasiswa. 2. Meningkatkan kesempatan ekonomi atau pengembangan ekonomi lokal atau program pelatihan kerja. 3. Meningkatkan akses kesehatan atau pelayanan kesehatan yang berkualitas dan program kesehatan masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan solidaritas atau membangun komunitas dan program sukarela. Sekian. Baik, sekian hasil pembacaan jawaban dari kami. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kami akan mengakhiri presentasi kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Sekarang kita persilakan kelompok 3.
dari kami pada pagi hari ini adalah masalah lingkungan alam di dunia. Soalnya yaitu masalah yang terjadi di lingkungan hidup, yaitu tentang kepanasan global. Kepanasan global adalah krisis lingkungan global yang nyata dan membesar, yang dipicu oleh cara hidup manusia modern yang tidak ramah lingkungan. Masalah ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain di bumi. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dan tindakan yang berutama. 3. Siapa saja yang terdaftar? Jawabannya yaitu semua makhluk hidup di bumi berdampak, namun kelompok miskin dan rentan menderita paling besar. Pemanasan global adalah krisis yang harus diganti bersama dengan tanggung jawab moral dan iman. Sekian. Sekian penyaji pertama dan dilanjutkan teman kami penyaji kedua kepada teman kami Aitan dipersilakan. Ajaran kitab suci yaitu ajaran Yesus dalam Matius 25:13-16 menegaskan bahwa umat beriman dipanggil menjadi agen perubahan, menjaga bumi dari kerusakan, memberi inspirasi melalui tindakan ekologis, dan menyuarakan keadilan bagi alam dan sesama. Apa yang dikatakan oleh ajaran Gereja Katolik tentang tema ini? Gereja memandang bahwa merusak lingkungan berarti merusak kehidupan manusia. Maka umat Katolik dipanggil untuk melindungi alam sebagai tanggung jawab iman, bertindak demi keadilan ekologis demi generasi sekarang dan yang akan datang. Yaitu berikut adalah solusi nyata yang bisa kami dan kelompok kami tawarkan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup sesuai dengan ajaran iman Katolik, yaitu 1. Edukasi dan penyadaran lingkungan, aksi penanaman pohon dan urban farming, gaya hidup ramah lingkungan, gerakan bumi sebagai rumah bersama, doa dan aksi iman. Solusi yang kami tawarkan bukan hanya bersifat teknis, tapi juga mewujudkan iman Katolik dalam tindakan nyata. Kami percaya melestarikan bumi adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan kepada teman-teman ini. Baik, yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 2 yaitu kenapa komunitas ilmuwan atau media bahkan politisi saling memperdebatkan sebab terjadinya global warming. Sekian. Kami akan melakukan diskusi sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, menjadi soalnya kenapa komunitas ilmuwan, media, bahkan politisi sering memperdebatkan sebab terjadinya global warming? Jawabannya, terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain kompleksitas sistem iklim, perbedaan pendapat tentang sensitivitas iklim, peran gas-gas rumah kaca, pengaruh aktivitas manusia dan alam, ketidakpastian model iklim, peran matahari, dan pengaruh peternakan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Sekian jawaban dari kami. Apakah teman-teman yang sudah terima? Jika berterima dan tidak ada lagi pertanyaan, kami akan tutupnya. Sekian hasil diskusi kami. Kami akan mengucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Oke, jadi setelah kita tertibkan beberapa kelompok, sangat luar biasa jawabannya, dan kita lanjutkan refleksi. Ya, serahkan
Sekarang silakan kerjakan ini dan setelah selesai nanti diserahkan kepada ibu. Silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada 2 pertanyaan di situ. Apa yang telah kalian pelajari? Apa peran kalian sebagai pelajar Katolik terhadap masalah ini? Sesuai dengan bahan yang sudah kita bahas tadi, disitulah kamu cari jawabannya, sebagaimana yang telah kamu pahami.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi karena sudah selesai semuanya sudah sekalian, jadi Ibu jelaskan sedikit apa sebenarnya tanggung jawab gereja. Ya, gereja itu sebenarnya bukan hanya berbentuk gedung. Ya, gereja secara umum atau gedung adalah persekutuan orang-orang beriman. Sedangkan gereja yang dimaksud dalam materi ini adalah gereja sebagai umat Allah. Ya. Jadi tugas gereja terhadap masalah dunia ini adalah harus bersifat positif, dalam arti bersifat adil. Kenapa? Karena tertera tadi di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Dia mengatakan di situ tadi bahwa gereja itu ya harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, bagaimana rasa garam? Sudah pernah kalian rasakan? Sudah. Nah, jadi bila seandainya kita memasak sayur, kalau tidak dikasih garam, apakah ada rasanya? Tidak. Walaupun dikasih bumbu yang lain, tapi kalau tidak ada garam pasti tidak enak. Jadi itulah yang diharapkan oleh Tuhan terhadap manusia atau gereja sebagai umat Allah itu harus menjadi garam bagi dunia atau terhadap sesama manusia. Itu yang dimaksud. Bagaimana menjadi terang? Kenapa tidak dikatakan menjadi api lah kamu di tengah-tengah dunia? Tapi dia mengatakan di situ harus menjadi terang. Ya. Dalam arti kita bukan membawa penderitaan kepada orang lain. Ya. Jadi kita harus bersikap adil dan sehingga ada kedamaian. Hilangkanlah rasa KKN. Tahu KKN? Iya. Kolusi, korupsi dan nepotisme. Ya. Jangan ada keegoisan. Sehingga terhindarlah yang namanya konflik dunia. Berarti kita sebagai orang Katolik harus bersikap kasih. Ya. Harus bersikap kasih. Ya. Sebagaimana yang telah dikasih pedoman oleh Yesus sendiri, yaitu Dia menebus manusia dengan penuh kasih. Jadi untuk itu jadilah terang dunia dan garam dunia. Jadi oleh karena itu, berhubung karena materi kita sudah selesai, kita lanjutkan nanti minggu depan. Ya, silakan ditulis tugas. Ya, ini yang menjadi tugasnya. Bagaimana kamu menciptakan dunia yang lebih adil dan damai? Itu tugas di rumah. Silakan tulis tugasnya. Bagaimana, sudah selesai ditulis? Sudah, Ibu. Sekarang sebagaimana biasanya, karena materi kita sudah selesai, kita lanjutkan nanti minggu depan. Kita tutup dengan doa. Siapa memimpin kita dalam doa? Silakan.
Dan teman-teman mereka bersatu dalam doa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan di mana Tuhan telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri proses belajar mengajar kami. Kami tahu itu Tuhan bukan karena Tuhan dan dari kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tidak balasan dari kami Tuhan selain memuji dan meninggalkan namamu di atas kerajaan surga. Kami tahu dan kami sadar Tuhan kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dari pikiran dan perkataan dan perbuatan. Tapi kiranya Tuhan mengampuninya supaya tidak menjadi penghalang berkat yang ini Tuhan limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami hingga kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Hanya ini beranak milik Tuhan kami landaskan melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian saja. Silakan pulang ke rumah masing-masing, jangan kemana-mana dengan baik.